Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, khususnya Sobat Penggerak. Di video kali ini, saya Indah Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyu Asih, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sutrilawati, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sutrilawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah, Ibu, dalam keadaan sehat hari ini. Baik, Ibu, saya ingin tanya-tanya sedikit ya, boleh ya, Bu ya? Iya, Bu. Agar nanti observasi Ibu di dalam kelas itu Ibu lebih percaya diri ya, dan juga bisa berjalan dengan lancar nih dengan apa yang sudah Ibu terapkan nanti. Baik, yang pertama nih Bu, saya ingin tahu nih tujuan pembelajaran apa nih yang ingin Ibu capai nih. Baik, Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu pertama, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam matematika ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang keduanya, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan dua metode nih, Bu. Pertama eliminasi dan yang kedua substitusi pada materi yang nanti saya akan. Kemudian Bu, nanti model pembelajaran apa nih yang akan Ibu Sutrilawati gunakan? Nanti pada saat pembelajaran di kelas saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Bu. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah yang tentunya nanti di kegiatan pada saat proses pembelajaran saya akan menggunakan sintak dari PBL seperti itu, Ibu. Berarti menggunakan problem based learning, Bu ya. Nah, kemudian juga nih strategi apa nih nanti nih yang akan Ibu gunakan juga atau Ibu terapkan nih? Baik, Ibu, untuk strategi pembelajaran di sini saya akan lebih mengedepankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan mungkin lebih ke arah diferensiasi proses, Bu, dan konten seperti itu. Nah, pada proses dan konten, kalau untuk prosesnya nanti untuk diferensiasi proses, nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan kebutuhan dan minat belajar peserta didik tersebut. Oke, kemudian penilaiannya nih, Bu. Ini bagaimana nih penilaian yang akan Ibu gunakan nih di dalam pembelajaran Ibu? Pertama, pada saat pembelajaran karena saya menggunakan PBL, itu saya menggunakan diskusi kelompok, Bu. Nanti saya akan memberikan LKPD. Nah, di proses pengerjaan LKPD inilah nanti saya akan memberikan penilaian pada kelompok-kelompok kecil atau peserta didik dalam satu kelompok kecil tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan tes tertulis pada akhir pembelajaran. Ini kira-kira nih nanti nih yang mau Ibu gunakan sasaran Ibu di kelas berapa ini? Nanti pembelajaran saya target peserta didik di kelas 10 akuntansi. Baik, berarti nanti saya tunggu ya di hari Kamis ya nanti. Nah, kita melihat Ibu melakukan observasinya. Nanti saya pantau dari belakang, Bu ya pada saat kegiatan Ibu observasi. Mudah-mudahan nanti observasinya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Baik kawan-kawan sekalian, ini tadi kegiatan observasi saya bersama rekan sejawat saya Ibu Sutrilawati. Baik, sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
kursinya atau di bawah mejanya silakan ambil dan buang ke kotak sampah. Yuk sekarang. Kotak sampah. Dibuangkan ke kotak sampah ya. Coba lihat kawan-kawan yang lain apakah masih ada yang lagi bajunya, pakaiannya, jilbabnya, dan lain sebagainya. Sudah? Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angel, silakan pimpin doa anak. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Ibu akan mengabsensi hari ini. Kira-kira ada nggak yang tidak masuk? Ada, Bu. Apa? Kira. Kira Masyanda. Kenapa nak? Sakit. Oke, baik. Kita doakan Kira Masyanda semoga lekas sembuh kembali dan bisa menuju ke tempat kita lagi dan mudah-mudahan cepat sehat kembali. Amin. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, Ibu akan memberikan penyemangat dulu biar hari ini fresh pembelajarannya. Oke? Ikuti instruksi Ibu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Sudah semangat? Sudah. Termotivasi belum kira-kira? Sudah. Agak fresh? Iya. Sudah pasti sudah sarapan, sudah bersemangat, hari ini sudah berdoa. Jadi kalau seperti itu, Ibu akan lanjutkan hari ini. Capaian pembelajaran kita yaitu menggunakan sistem persamaan linier dua variabel. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, memodelkan masalah ke dalam bentuk sistem persamaan linier dua variabel, dan yang kedua menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan dua metode. Yang pertama metode substitusi dan yang kedua metode eliminasi. Nah, Video pembelajaran ini. Contoh sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Halo Ici, kamu ngapain ke pasar tumben? Adel, iya nih beli buah-buahan. Aku disuruh beli mangga 4 kg sama apel 1 kg. Tadi aku bayarnya 160.000. Oh, sama dong. Aku tadi juga dibeli mangga 6 kg dan apel 1 kg. Bayarnya 200.000. Oh iya, tetanggaku juga nitip beli 5 kg mangga dan 3 kg apel. Ngasih uangnya 400.000. Tapi aku nggak tahu cukup atau enggak ya. Cukup nggak ya kira-kira? Ya udah, sini aku bantu buat ngitungnya. Oke, terima kasih. Nah, dari video pembelajaran tersebut, masalah apa yang bisa kita petik dari pemahatan video tersebut? Ya, Dari video yang saya amati, bagaimana cara mencari 5 kg mangga dan 3 kg apel. Apakah cukup dengan uang 400.000 untuk membeli 5 kg mangga dan 3 kg apel? nah, jadi apakah cukup untuk membeli 5 kg mangga dan 3 kg apel dengan uang 400.000? Terlebih dahulu kita cari harga 1 kilonya, 1 kilo mangga dan 1 kilo apel. Oke, bisa ditarik permasalahan hari ini? Bisa. Oke, lanjut ya. Oke, dari permasalahan yang kita lihat di video pembelajaran tadi, untuk memperjelas cara pengerjaan untuk mencari berapa
mangga dan 1 kilo apel, dan ini dibagikan LKPD masing-masing. Ya, kelompok audio ini yang visual, kelompok kinestetik. Nah, sudah? Coba kalian buka LKPD kalian masing-masing. Sudah dapat semuanya LKPD? Nah, itu pegang lebih dahulu ya. Sudah? Nah, di grup YouTube, grup WA kita sudah Ibu bagikan link YouTube. Link YouTube itu referensi tentang pembelajaran sistem persamaan linier dua variabel. Itu di situ ada Ibu bagikan website dan kemudian ada Ibu bagikan link YouTube-nya. Sebelum mengerjakan LKPD, coba kalian buka handphone kalian masing-masing. Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, link YouTube yang Ibu berikan kepada kalian buka, kalian klik. Sudah terbuka semuanya? Nah, sudah? Nah, di situ kalian pelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ada link website, itu terserah kalian mau buka link website ataupun link YouTube-nya. Sudah? Nah, Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mempelajarinya. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti pernyataan, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, nantikan dirimu di depan kelasku. Menantikan kami, guruku tersayang. Apa jadinya aku? Silakan kelompok Angel untuk mempresentasikan LKPD-nya. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok audio akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Ibu. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa Aktivitas 1 Sistem komunikasi dan diadakan MMTG. Dan pada saat itu beberapa orang dewasa dan anak-anak sedang mengantri untuk membeli karcis. Pada gambar 1 terlihat pembeli memesan karcis untuk 1 orang dewasa dan 3 orang anak-anak dengan biaya 130.000. Pada gambar 2 terlihat pembeli memesan karcis untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak dengan biaya 140.000. Pertanyaannya, berapa biaya masing-masing 1 karcis untuk orang dewasa dan 1 karcis untuk anak-anak? Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu membuat metode matematika. Misalkan 1
Harga satu karcis satu orang dewasa dilambangkan dengan X dan karcis anak-anak dilambangkan Y. Harga karcis satu orang dewasa dan 3 orang anak-anak adalah 130.000, persamanya adalah X plus 3Y sama dengan 130.000. Samaan pertama. Harga karcis 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak adalah 140.000, persamanya adalah 2X plus 2Y sama dengan 140.000. Jadi sistem persamaan linear dua variabel yang ditentukan adalah X plus 3Y sama dengan 130.000. Persamaan pertama, persamaan keduanya yaitu 2X plus 2Y sama dengan 140.000. Setelah itu langkah selanjutnya adalah penyelesaian dengan metode substitusi. Lalu memilih salah satu persamaan, pilihlah yang paling sederhana jika ada. Misalnya adalah persamaan pertama X plus 3Y sama dengan 130.000. Kemudian menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Persamaannya adalah X plus 3Y sama dengan 130 dapat diubah menjadi X sama dengan 130 min 3Y. Jika mensubstitusikan atau menggantikan variabel yang diperoleh ke persamaan lainnya, variabel X sama dengan 130 min 3Y disubstitusikan ke persamaan kedua. 2X plus 2Y sama dengan 140. Sehingga persamaan itu menjadi 2X plus 2Y sama dengan 140, 2 dan pun 130 min 3Y plus 2Y sama dengan 140. Jadi 290.000 di min 6Y plus 2Y sama dengan 140. 260 min 4Y sama dengan 140. Min 4Y sama dengan 140. 260 sama dengan min 120. Maka diperoleh Y sama dengan 30.000. 4. Kemudian mensubstitusikan nilai variabel yang diperoleh Y sama dengan 30 ke salah satu persamaan, yaitu persamaan pertama X plus 3 30 benar 130. X plus Y X plus sama 90 sama dengan 130. X sama dengan 130 min 90. X sama dengan 40. Maka diperoleh nilai X adalah 40. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel X Y tersebut adalah 40 dan 30. Dengan demikian harga satu karcis orang dewasa adalah 40.000 dan harga satu karcis anak-anak adalah 30.000. Selanjutnya terdapat aktivitas 2. Beberapa rupiah biaya karcis yang akan ditagih oleh petugas penjualan karcis jika banyak orang dalam keluarga Pak Willy. Diilustrasikan seperti gambar 3 orang dewasa tambah 5 orang anak-anak. Alternatif penyelesaian berdasarkan gambar, Pak Willy memberi karcis sebanyak 3 karcis untuk orang dewasa dan 5 karcis untuk anak-anak. Sama seperti aktivitas sebelumnya, misalkan harga karcis untuk orang dewasa X, harga karcis untuk anak-anak Y, sehingga biaya keseluruhan karcis dapat dibentuk dalam model matematika 3X plus 5Y. Untuk mengetahui biaya keseluruhan karcis yang harus dibayar kepada Pak Willy, terlebih dahulu substitusikan nilai variabel X dan Y yang telah diperoleh dari langkah aktivitas 1 sebelumnya. Nilai X 40.000 dan nilai Y 30.000 ke dalam persamaan
min X, sehingga bilangan kedua menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 31. 2X plus 3, 12 min X sama dengan 31. 2X plus 36 min 3X sama dengan 31. Min X jika Selanjutnya aktivitas 4. Mempelajari kegiatan di atas, tuliskan kesimpulan yang kalian peroleh berdasarkan hasil diskusi kelompok gabungan. Kesimpulan, penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi adalah menyelesaikan SPLDP dengan cara membandingkan nilai dari suatu variabel dengan variabel pada persamaan lain. Nama langkah menyelesaikan SPLDP dengan metode substitusi ada 4 langkah. Pertama, menyatakan variabel dengan variabel lain. Kedua, mensubstitusikan persamaan yang telah dibuat. Ketiga, masukkan nilai yang telah ditemukan. Keempat, menemukan penyelesaiannya. Setelah sebelumnya melakukan penyelesaian dengan grafik dan metode substitusi, perbedaannya adalah dengan metode grafik kita akan menggambar grafik dari dua buah persamaan yang telah kita buat dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Metode substitusi mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah hasil dari kelompok estetik, kira-kira bisa dipahami tentang permasalahan yang ditampilkan oleh kelompoknya di
tersebut? Ayo, coba. Tegak, berdiri. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan. Pertama 1 sama 2x plus 3y sama dengan 8 sama 2 9x min 4y sama dengan 1. Untuk menentukan nilai x, nyatakan persamaan 1 ke bentuk fungsi variabel y yang paling sederhana, yaitu 2x plus 3y sama dengan 8, 3y sama dengan 8 min 2x sehingga y sama dengan 8 min 2x dibagi 3. Substitusikan nilai y sama dengan 8 min 2x yang telah dibagi 3 yang telah diperoleh dari persamaan 1 ke dalam persamaan 2 sehingga diperoleh 9x min 4y sama dengan 1, 9x min 4 dan kurung 8 min 2x dibagi 3 sama dengan 1. 9x min 32 min 8x dibagi 3 sama dengan 1. 9x dibagi 3 min dan 32 min 8x dibagi 3 sama dengan 1. 27x min dan 32 min 8x dibagi 3 sama dengan 1. 27x min 31 plus 8x sama dengan 3. 27x plus 8x sama dengan 3. 35x sama dengan 3 plus 32. 35x sama dengan 35. Jadi x sama dengan 35 dibagi 35 sama dengan 1. Selanjutnya diperoleh x sama dengan 1 substitusikan ke dalam bersama 1 yang telah diubah menjadi y sama dengan 8 min 2x dibagi 3. Untuk memperoleh definisi variabel y sama dengan 8 min x dibagi 3. Substitusi x sama dengan 1. Y 8 min 2 61 dibagi 3. Y sama dengan 6 dibagi 3. Y sama dengan 2. Maka diperoleh nilai y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian x dan y sistem persamaan linear 2 variabel 2x plus 3y sama dengan 8 dan 9x min 4y sama dengan 1 adalah 1 dan 2. Oke, jadi dari soal tes formatif tadi himpunan penyelesaiannya jadi diperoleh nilai x-nya sama dengan 1 dan nilai y-nya sama dengan 2. Nah, dari pembelajaran kita hari ini tentang sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi dapat kita simpulkan ya. Ada yang bisa membantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba angkat tangan. Ya, Putri ya. Penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi adalah menyelesaikan SPLDV dengan cara menggantikan nilai dari suatu variabel dengan variabel pada persamaan lain. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi ada 4 langkah. Yang pertama, menyatakan variabel dengan variabel lain. 2. Substitusikan persamaan yang telah dibuat. 3. Masukkan nilai yang telah ditentukan. 4. Menentukan penjelasan yang lainnya pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Dapat disimpulkan berdasarkan manfaat SPLDV. Yang pertama, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menentukan harga barang, keuntungan perdagangan, dan menentukan keuntungan kilogram dan lain-lainnya. Terima kasih. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari bisa aplikasikan dengan bisa menghitung ukuran yang banyak. Terus apa lagi? Menentukan ukuran. Lanjut. Dapat diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari misalnya kilogram, bisa menghitung kilo, sentimeter, dan lain sebagainya. Tentang metode eliminasi dan substitusi, yaitu kita metode eliminasi
kombinasi menggunakan salah satu variabel dan metode substitusi menggantikan salah satu variabel ke persamaan nilainya. Paham? Sampai sini? Dan dari kegiatan pembelajaran kita, kira-kira bagian mana yang menurut kalian paling sulit untuk dipelajari pada pelajaran hari ini? Ada yang paling menurut kalian sulit? Ada nggak? Tidak ada. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu hari ini? Ya, dijawab. Yaitu dengan cara belajar lebih aktif, mencari referensi materi pembelajaran di sosmed, yaitu di YouTube ataupun Facebook. Oke, terima kasih. Kemudian kalau seandainya kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Misalkan ke guru matematika. Terus dengan menggunakan metode ini, apakah kalian termotivasi dan senang mengikuti pembelajaran SBL ini pada hari ini? Senang. Termotivasi? Senang. Termotivasi. Baik, pembelajaran untuk materi berikutnya, coba kalian pelajari, akses di YouTube ataupun website tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, oke, ini saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang, Ibu minta maaf. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan stop di jalan lagi. Titip salam buat orang tua kalian. Silakan dari ya. Tengah lah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Semoga berguna untuk kalian masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sutirlawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya juga pengen mengajak ngobrol ya Bu ya sebentar terkhusus kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas 10 akuntansi hari Kamis kemarin Bu ya. Iya. Baik, bagaimana nih perasaan Ibu nih setelah melaksanakan kegiatan observasinya kemarin pembelajarannya? Iya Bu, alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna dan ada beberapa hal yang menurut saya di situ menjadi hambatan untuk saya. Apa tuh yang buat Ibu agak sedikit belum sempurna buat Ibu tuh? Pada saat awal kegiatan pembelajaran itu. Kenapa agak merasa nervous sedikit ya? Iya Bu, tentunya Bu. Tegang dikit ya? Iya Ibu. Karena ada supervisor di dalam Bu ya? Iya Bu, apalagi yang menjadi supervisor ini guru hebat, guru yang luar biasa Ibu. Gitu Bu ya, Iya. alhamdulillah. Nah menurut Ibu nih, bagaimana nih? Menurut Ibu nih, bagaimana nih Bu? Tujuan pembelajaran Ibu itu apakah sudah sesuai nih dengan perencanaan yang sudah Ibu buat? Ini kalau menurut saya Bu ya, alhamdulillah kemarin untuk berdiferensiasinya saya menggunakan diferensiasi proses Ibu, karena saya menggunakan LKPD. Jadi pada saat saya memberikan permasalahan di berupa video pembelajaran tadi, kemudian saya berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut saya berikan LKPD Ibu. Jadi mereka peserta didik mengerjakan LKPD, kemudian saya tentunya berkeliling ke kelompok-kelompok diskusi kecil mereka Bu. Jadi ada beberapa siswa yang bertanya tentang permasalahan dan kesulitan-kesulitan mereka pada saat mengerjakan LKPD. Baik Ibu, selanjutnya ini terkait hambatan. Nah dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini ya, kira-kira nih Bu hambatan apa nih ya yang
kemarin Ibu hadapi di saat pembelajaran Ibu? Jadi seperti ini Bu, karena kemarin untuk hambatan yang saya rasakan ya, pada saat persiapan pembelajaran. Nah, saya itu pada saat menyiapkan pembelajaran seperti menyiapkan proyektor, infokus. Nah, itu pada saat jam pembelajaran sudah berlangsung Bu. Nah, seharusnya kan sebelum pembelajaran berlangsung saya itu sudah menyiapkan terlebih dahulu. Nah, karena ini jam pertama, jadi kegiatan menyiapkan proyektor, kemudian bahan-bahan atau alat-alat pembelajaran itu di jam waktu masuk pembelajaran seperti itu. Jadi itu yang menjadi hambatan saya, sehingga pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu jadi terburu-buru. Nah, pencapaiannya akhirnya kurang maksimal. Jadi selain hambatan waktu yang banyak tersisa Bu karena penyiapan proyektor. Nah, ada juga nih hambatan lainnya dari siswa. Nah, mereka itu mungkin belum terbiasa dengan diskusi kelompok. Jadi ketika saya ke kelompok-kelompok kecil, mereka agak sedikit takut Bu, takut bertanya, kemudian takut memberikan pendapat. Baik Bu, tadi terkait hambatan-hambatan itu ya, yang saya dengar nih tadi karena terburu-buru ya, memasang LCD dan juga pada saat pembelajaran itu hampir mayoritas hanya siswa-siswa yang pintar saja yang kebanyakan bertanya dan menjawab ya. Terus bagaimana nih solusinya dari Ibu agar bisa mengurangi atau meminimalisir bahkan menghilangkan nih hambatan-hambatan tersebut? Baik Bu, mungkin kedepannya saya akan berkomunikasi lagi nih bersama TU untuk pertama menyiapkan ruangan tempat pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Kemudian menyiapkan proyektor sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi tidak seperti yang saya lakukan pada waktu pembelajaran kemarin Bu ya, ketika pembelajaran sudah berlangsung baru menyiapkan proyektor. Nah, nanti kedepannya harapan saya ketika pembelajaran berlangsung proyektor sudah terpasang semuanya. Jadi kedepannya saya akan meminta bantuan nih Bu kepada TU untuk sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung sudah menyiapkan proyektor. Nah, untuk permasalahan anak yang tadinya mayoritas dikuasai dalam diskusi kelompok tadi hanya dikuasai oleh siswa yang mayoritas pintar saja Bu ya, saya mungkin akan memberikan kesempatan lebih luas lagi Bu dengan saya menunjuk langsung kepada peserta didik tersebut untuk berpendapat, kemudian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Jadi tidak hanya terfokus pada yang pintar-pintar saja Bu. Nah, jadi ketika saya menunjuk anak itu segera untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi merata Bu semuanya, tidak hanya dikuasai oleh satu siswa atau dua siswa saja seperti itu Ibu. Jadi solusinya nih artinya itu sebelum bel bunyi ya, sebelum bel masuk berarti Ibu sudah mempersiapkan ya agarnya itu dulu. Selanjutnya itu dalam mengisi alat-alatnya juga kesehatan. Wah, luar biasa sekali nih Ibu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai actionnya ini? Rencananya pada pertemuan berikutnya Bu ya sudah akan saya terapkan karena dari hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran atau pertemuan yang kemarin Bu, seperti itu Bu. Jadi secepatnya ketika setelah evaluasi ini kemudian pertemuan selanjutnya saya akan menerapkan kegiatan yang nantinya tidak menyita waktu, kemudian tidak hanya terfokus pada siswa-siswa itu saja. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Sutriawati ya, apa yang sudah Ibu lakukan kemarin ya. Alhamdulillah memang sudah tampak semua nih, mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran,
strategi-strategi yang digunakan ya, juga diferensiasinya itu, diferensiasi prosesnya juga, dan model pembelajaran PBL itu sintak-sintaknya itu sudah kelihatan ya. Ini sudah saya catat semua nih Bu ya. Dan juga mengenai siswa-siswanya, memang saya lihat memang hanya siswa-siswa tertentu saja tuh yang berani menjawab pertanyaan. Selanjutnya Ibu akan mempersiapkan ya, berarti sebelum saya mulai hari, sebelum bel masuk ke bunyi sudah disiapkan supaya jangan Ibu terkuras ya waktunya. Karena saya lihat juga tadi Ibu waktu pas di awal-awal tuh Ibu terburu-buru karena Ibu mempersiapkannya tadi ya. Iya, mempersiapkannya. Baik Bu, dari hambatan yang disampaikan Ibu juga nih sangat luar biasa ya. Solusinya yang akan Ibu lakukan di sini juga saya lihat. Di sini juga saya lihat Ibu ya, solusi Ibu yang akan Ibu lakukan itu bagus dan baik, sangat luar biasa sekali Bu ya, bagaimana Ibu bisa menghilangkan atau mengurangi atau meminimalisir hambatan-hambatan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mau membersamai saya dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Kira-kira apakah ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Bu ya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah melakukan atau mengevaluasi saya pada kegiatan pembelajaran saya yang sudah dilakukan kemarin Bu ya. Ini juga bermanfaat untuk saya ke depannya. Mudah-mudahan dengan evaluasi yang sudah Ibu berikan kepada saya bisa memanfaatkan hasil evaluasi Ibu dan kedepannya dapat memaksimalkan lagi Bu pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan juga terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk Ibu observasi pada saat pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat kedepannya untuk saya. Oke, terima kasih banyak juga Bu ya karena sudah membantu nih dalam proses kegiatan saya juga, dan juga saya berharap semoga proses observasi ini bisa membantu Ibu ya untuk meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal pembelajaran yang berpihak kepada murid dalam untuk meningkatkan memaksimalkan potensi setiap muridnya. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Sutilawati. Demikianlah kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.